Halo istriku tersayang, saya membawa minuman. Apa kabar hari ini? Jujur, saya ini sekarang tobat jadi lebih baik. Enggak, intinya aku udah bulat keputusanku mau cerai, aku udah nggak ada rasa lagi ke kamu. Udah ceraikan aku ya mas. Sekarang kamu percaya sama orang ini apa ke suami kamu? Gimana? Oh. Uangnya Bella istri saya. Pakai uang istri sampean Dan Isna. dengan Isna. Iya. Isna ini siapa, Mbak? Pergi dari rumah ini. Enggak, saya nggak mau pergi. Saya nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi bil jalali, alhamdulillahi bil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafat bihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdali sahbi wa khairi ali amma ba'du. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bagaimana kabar sahabat DIC, keluarga DIC yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri? Bagaimana kabarnya sahabat? Saya doakan untuk sahabat-sahabat yang setia menyimak, sahabat-sahabat yang setia menonton, dan juga sahabat-sahabat yang senantiasa mendukung, mensupport saya. Saya doakan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan diberikan kelancaran di setiap rezekinya, zahir maupun batin. Amin. Juga dijauhkan dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat-sahabat, alhamdulillah ini banyak yang ngechat saya untuk mau konsultasi. Silakan ya sahabat-sahabat ya, nanti bisa video call atau telepon dengan saya pribadi. Boleh untuk ruqyah jarak jauh ataupun untuk konsultasi jarak jauh, silakan hubungi nomor saya. Apapun itu, bisa nanti video call dengan saya, telepon dengan saya, tergantung nanti permasalahannya. Alhamdulillah saya datang ke sini lagi bertamu. Karena kemarin saya ajak pulang tidak mau, katanya mau pulang ke rumah orang tuanya. Ini Mbak Bella. Sekarang katanya kondisinya kok memburuk gitu, kok tiba-tiba setelah kejadian kemarin itu badannya kok tiba-tiba panas, kalau nggak gitu kok pusing. Saya nggak tahu, itu biar Mbak Bella saja yang cerita. Jadi ngomong-ngomong, kenapa Mbak Bella? Terus suaminya sekarang di mana? Nah, kalau suami saya sendiri saya kurang tahu sekarang di mana. Cuman kondisi saya setelah kejadian kemarin itu badan itu jadi kayak panas terus gatel-gatel gitu loh. Nah tiap malam itu saya sering kayak ngerasa kebakar gitu. Tadi Terus malam dadanya maksudnya? iya, dadanya Tadi malam sempat mimpi apa sampai? Mimpinya tuh aneh-aneh. Mimpinya aneh-aneh banget dan kayak nggak jelas gitu loh mimpinya. Nggak seperti mimpi saya biasanya gitu. Pokoknya ada hal-hal aneh lah setelah kejadian kemarin itu. Apa yang saya merasakan di dalam tubuh sampean, Mbak? Itu tadi pusing, terus dadanya sesek. Kadang itu saya kayak habis maghrib itu merasanya kayak kebakar gitu, sama gatel-gatel gitu. Tiba-tiba meriang, nggak ada sakit, nggak ada apa, tiba-tiba sakit gitu. Oh, gatel-gatel itu merintis begitu? Iya, merah-merah gitu. Terus sering kayak lebam-lebam gitu, sudah tiba-tiba lebam gitu. Tiba-tiba lebam? Iya. Terus sampean nggak bau-bau apa gitu? Ini sih, kalau habis maghrib itu kadang kecium kayak wangi, terus tiba-tiba kayak bau busuk gitu loh di rumah. Di rumah ini? Ya. Kalau menurut dari saya, itu kiriman, Mbak. Itu sihir, itu santet. Yang dimana mungkin suami sampean nggak terima, padahal suami sampean ini sudah nggak punya ilmu, sudah nggak punya hal-hal semacam itu. Kalau dari saya mungkin dia yang nyuruh temennya, kalau nggak gitu ikhtiar petunjuk dari saya.
istiqoroh dari saya, dia ini sepertinya nyuruh temennya. Kalau nggak gitu siapanya untuk mengguna-guna sampean, atau nggak gitu dia nyuruh untuk nyantet sampean. Apalagi jenengan dalam keadaan sekarang head ya. Makanya itu. Kalau dari saya, bismillah, monggo saya bantu jenengan hadap sana, saya ruqyah. Terus setelah itu, kalau dari saya Pak, nanti insya Allah untuk gatal-gatal sampean nanti sampean kasih garam syifa ini. Ini garam ini untuk menetralisir hal buruk, bagus untuk orang penyakit gatal-gatal atau penyakit yang dalam tubuh ini seperti keluar sendiri kayak gatal, nanah atau apapun itu, bisa konsumsi ini. Dikonsumsi, dicampur masakan, makanan sedikit demi sedikit, dan juga dibuat ngerendam kaki. Itu bagus, Mbak, membuka mengembalikan aliran darah tubuh, itu bagus pakai ini ya. Nanti setelah saya ruqyah saya minumkan madu. Sampai sekarang rasa panas tubuhnya. Iya, masih panas, sama gatalnya ini saya nggak tahu. Oh gitu. Ya, bismillah, saya menghadap sana. Sampai fokus ya, sebut nama Allah, Allah di dalam hati sambil pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in ahadun arada hadhihi mar'ah bisu'in minal jinni wal insi wal wuhus wa ghairihi min sa'il makhluqat min basharin aw syaiton aw sultan aw waswas farbut nadarahum bil bikas wa qulubahum fi waswas wa aydahum fi iflas wa ubikhum min ar-rijli ila al-aslafi sahrina jida wala fi jabalin yaqlaq yumi'ati alfi la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya maulana ya mujib hadina man tawassal dunya wa Al-Fatihah. Ini baca surat Al-Fatihah. Bismillah. Gimana rasanya badan? Udah ini sih agak mendingan, udah nggak sesek lagi, terus udah kayak sejuk gitu loh Ustaz. Udah nggak yang seberat tadi sebelum diruqyah sama minum madu ini. Udah nggak panas lagi? Enggak, udah. Alhamdulillah mendingan. Untuk gatalnya jangan pakai ini nanti nih. Iya. Gatalnya jangan pakai ini. Ngomong-ngomong, sampai untuk keputusan cerai ini bagaimana? Saya nggak perlu sih kalau untuk cerainya. Soalnya saya juga udah tadi melihat fakta yang kayak gitu, dia juga udah Halo istriku tersayang, saya membawa minuman. Apa kabar hari ini? Gimana? Ini dari mana? Saya dari pulang kerja. Dari pulang kerja. Ya. Kok tiba-tiba berubah sikap begini sih? Kok tiba-tiba sayang, tiba-tiba Jujur, saya ini sekarang tobat jadi lebih baik. Hal yang kemarin-kemarin saya sudah hilangkan semua dan saya sudah nggak judi online lagi. Gimana? Saya juga pulang kerja jenguk anak-anak. Gimana kamunya? Enggak, aku nggak percaya sih, soalnya kamu tadi aku udah dengar juga fakta dari Ustadz, kamu udah berani sampai ngelakuin santet ke aku, itu udah gak habis pikir sih aku mau bulat urusanku, aku mau cerai sama kamu, jadi jangan ganggu lagi aku sama anak-anak, udah bisa, jangan nampakkan kaki di depan aku. Loh, siapa yang nyantet kamu? Saya nggak merasa nyantet kamu. Kamu jangan suuzon, kamu jangan fitnah ke saya. Dan saya ini terus terang masih sayang ke kamu, jangan ceraikan saya. Dan saya ini masih cinta ke kamu. Enggak, intinya aku udah bulat urusanku mau cerai, aku udah nggak ada rasa lagi ke kamu. Udah ceraikan aku ya Mas, kita udah bisa aja sampai sini. Saya nggak mau, saya tetap gandeng sama kamu dan mau sehidup semati sama kamu. Gimana? Saya nggak mau kalau kamu tiba-tiba menceraikan saya. Saya masih sayang sama kamu.
nggak mau. Ustadz tolong kasih pengertian ke suami saya udah nggak mau lagi lihat dia. Mas, dan saya sampean mau jujur Mas, apakah benar sampean ini memang bertobat? Iya, saya ingin bertobat. Bukan ingin, sampean apakah katanya sudah bertobat? Jangan bohong Mas. Sudah saya sudah bertobat. Terus? Dan saya sudah bahkan saya sudah ke rumah kiai ataupun ustadz untuk menghilangkan semua hal-hal buruk yang ada di saya. Sampean jujur, apakah benar sampean memang dari pulang kerja? Ya, saya pulang kerja sekarang. Tadi saya kalau nggak percaya tanya sama ibu bapak, saya jenguk anak-anak dan saya membawakan jajan. Terus sampean ini, istrinya sampean ini nggak mau sama sampean sudah Mas. Ini mau cerai katanya. Sekarang kamu percaya sama orang ini apa ke suami kamu? Aku udah nggak percaya lagi sih sama Mas, jadi aku fix ceraikan aku aja Mas. Nggak bisa. Nah, kalau enggak, ini sudah gugat cerai juga kan? Sudah sampai ke pengadilan juga. Sudah sampai ke pengadilan. Tapi belum sah. Gimana kalau belum sah? Kan masih ada etikat suami istri. Gimana? Oh. Jangan kelamaan Pak, saya biar daripada dia bohong terus, lebih baik kita tanya-tanya juga apa yang sebenarnya dilakukan Masnya pas tadi keluar dan juga malam tadi kan. Dengan Mas Jarjit, betul? Iya, betul. Apakah benar sampean sudah bertobat? Belum, saya belum bertobat. Kenapa sampean belum bertobat? Apakah masih banyak hutang atau apa? Ya, di sisi lain masih banyak utang dan saya ingin judi. Dan sampean tetap ingin judi? Iya. Emang judi itu nagih ya sahabat-sahabat ya? Judi online ini apa judi-judi ini nagih ya? Harus terus-menerus seperti itu ya? Terus apa yang sampean lakukan tadi malam dan juga tadi siang? Sampean datang ke siapa? Ngelakuin apa? Sampean jujur, jawab dari bawah alam sadar sampean. Saya datang ke rumah Ki Margono. Sampai datang ke rumah Ki Margono. Ya, untuk menyantet istri saya biar bisa mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk menyantet istri sampean ya, agar mati. Iya, agar cepat mati. Terus kenapa dengan kematian istrinya sampean pengen apa dari dia? Saya nomor satu ingin harta bendanya jadi milik saya. Harta bendanya jadi milik sampean. Iya, betul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Berarti sampean datang tadi bukan kerja. Bukan. Datang yang namanya siapa? Ki Margono. Iya, Ki Margono. Datang Ki Margono untuk menyantet istri sampean. Iya, betul. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa sampean ingin menyantet istrinya sampean sendiri? Saya sudah gak cinta lagi, gak sayang lagi. Saya ingin kawin lagi dan ingin menguasai harta bendanya dia. Sampean ingin kawin lagi? Iya, betul. Sampean sudah nggak cinta sama dia? Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Mbak, kalau bisa setelah ini gimana enaknya saya? Enaknya diusir saja apa gimana? Sampean berani. Sekarang sampean harus tegas Mbak di sini Mbak. Sampean sudah seperti ini kan, sampean sudah disantet, sampean sudah dianiaya, sampean sudah diselingkuhi, sampean sudah ingin dikuasai harta sampai di sini harus tegas Mbak. Untuk masalah santet serahkan kepada saya. Sihir santet itu saya pagari diri jenengan, saya kasih kalung jenengan, saya pagari diri jenengan. Tapi jenengan di sini harus tegas Mbak. Harus tegas untuk memang kalau sampean udah muga cerai, emang pisah itu jalan terbaik itu dari sampean. Kalau dari saya jujur untuk tobat sulit. Karena saya sudah istiqoroh dia, saya sudah melihat dia ini sulit untuk tobat karena judi itu nagih.
Judi itu akan terus menerus, judi itu akan terus main kalau nggak dia mati. Di sini sampai nanti harus tegas. Kalau dari saya mungkin komen sahabat-sahabat, betul nggak kalau dia ini memang dikeluarkan dari rumah, diusir, digugat cerai? Apa yang sampai beratkan? Lihat fakta tadi saya udah nggak ada lagi sih, jadi kayaknya nanti saya mau ngusir dia aja langsung. Sudah sampai mbaknya seperti ini detik. Ngomong-ngomong Mas, hutang sampean ini ada berapa jenengan sebutkan? Miliaran, antara 1 M sampai 2 M. Alhamdulillah, hutang sampai 1 miliar. Ini hutang apa sahabat-sahabat? Ini judi apa yang dimainkan ini? Astagfirullahaladzim. Terus sampean selama ditinggal di luar negeri, judi itu pakai uang siapa? Pakai uangnya Bella, istri saya. Pakai uang istri sampean. Iya. Berarti istri sampean ngirim uang itu untuk sampean judi. Iya, betul. Selain judi apa yang sampean lakukan? Judi sama selingkuh. Berarti sampean sudah selingkuh dengan siapa? Dengan Isna. Dengan Isna. Iya. Isna ini siapa, Mbak? Kenal Isna? Temen saya sih itu. Isna? Iya, saya juga baru tahu ini. Masya Allah, ini selingkuh dengan teman sendiri. Ini ceritanya sahabat, kalau dihipnotis ini terbongkar semuanya ya. Mbaknya kerja 4 tahun ngirimin uang buat judi, buat selingkuh sama Isna. Sudah berapa lama sampai selingkuh dengan Isna? Dari awal 1 tahun istri saya ke Hongkong. 1 tahun istri sampean ke Hongkong. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti 3 tahun ini sampean selingkuh dengan Isna. Benar. Apa yang sampean kasih sama Isna? Ya, uang judi, menang jackpot itu buat Isna itu. Menang jackpot buat Isna. Iya, betul. Masya Allah. Waduh, ini nemen ini sahabat-sahabat ini nemen ini. Ditinggal merantau, ditinggal jadi TKW, ditinggal ke Hongkong, selingkuh dengan temannya sendiri. Nah, Mbak, kalau dari saya hancur hati Mbak. Gimana sahabat-sahabat, menurut sahabat-sahabat ini? Astagfirullahaladzim. Saya nggak nyangka Pak Ustadz kalau selama ini ternyata dia ada main juga sama teman saya, ya Allah. Terus apakah sampean dengan Isna ini tetap menjalankan selingkuh sampai sekarang? Sampai sekarang, bahkan saya mempunyai anak dengan Isna, tapi saya sembunyikan. Astagfirullahaladzim, bentar. Sampean punya anak dengan Isna? Iya, benar. Anak sekarang mana anaknya itu? Saya titipkan kepada tetangga saya. Cuma tetangga saya tidak saya ngomongin kalau itu anak saya. Berarti selingkuh sampai punya anak. Iya. Ditinggal keluar negeri, ditinggal. Astagfirullahaladzim. Gimana Mbak? Sok sampean Mas ya? Nggak nyangka banget sih, ya Allah. Udah saya mau ini aja deh, udah nggak mau tahu lagi dia kayak gimana. Saya mau cerai aja, pokoknya saya mau cerai sama bisa, saya mau hidup sama anak saya sendiri. Ya sudah, ini saya bangunkan, tapi sebelum itu biar badannya ini bersih dan juga lebih baik ya, saya bikin sedikit untuk lumpuh Mbak, karena kan kalau dia ngelawan nanti bakal ngelakuin hal-hal yang tidak. Jadi ini saya hancurkan apa yang di dalam tubuhnya yang buruk-buruk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya bangunkan, bangun Mas. Pergi kamu Mas, pergi. Aku udah nggak mau lihat kamu lagi di sini. Apa Pergi ini? kamu sekarang, pergi. Pergi dari rumah ini. Enggak, saya nggak mau pergi. Saya nggak mau pergi. Pergi Mas. Saya nggak mau pergi. Saya sayang sama kamu. Kamu jangan Enggak. ganggu aku lagi sama anak-anak. Pergi kamu dari sini. Kenapa kamu tiba-tiba menyuruhku pergi? Setelah semua yang kamu lakukan
sampai aku kayak gini kamu masih tanya kenapa? Sampean buka, kalau nggak percaya sama lihat videonya lagi saya nanti mas. Sampean jujur kalau sampean sudah selingkuh dengan temannya juga, dengan temannya ini, namanya Isna, bener? Sampean jujur sekarang Jujur, daripada nanti saya tanyakan Isna juga loh. Jujur, apakah benar? Ya benar. Jujur, Udah benar. kamu pergi, sekarang kamu pergi ambil barang-barang kamu, jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Ya udah kalau begitu, hati-hati kamu ya. Enggak, sampean tidak bisa mas. Sampean kalau terus seperti itu sampean akan kena azab nanti. Nggak bisa. Hati-hati kamu kalian berdua hati-hati. Dan santet semua. Wes, dia pak, untuk dari saya, dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Dia sudah nggak punya apa-apa. Nanti kalau lebih baik sampean urus cepet cerainya, terus saya akan datangi si Margono itu katanya tadi, dukun-dukun itu. Saya pengen datangi dia, karena yang sudah nyuruh nyantet sampean. Nanti laporkan juga nggak apa-apa soal perselingkuhan, apapun perzinahan, sampai punya anak lo tadi. Kalau nggak mau ngaku suruh tes DNA sama anaknya. Lebih baik itu jalan keluar terbaik dari saya. Untuk masalah santet, sihir, sampean jangan takut. Intinya sampean punya Allah. Allah lebih kuat, Allah lebih bisa melindungi sampean daripada hal-hal semacam itu. Ingat, hati dan pikiran itu kalau kuat tidak gampang kena sihir dan santet. Intinya meskipun sampean shock dalam keadaan ini, saya bantu untuk sampean agar tenang. Saya bantu untuk menenangkan sampean. Untuk masalah sihir santet gak usah dipikir, ya. Dia bakal kena azab nanti. Oke? Sekarang sampean urus nanti semuanya ya. Sudah sahabat saya ngobrol dulu ya. Kasihan mbaknya masih shock tadi. Sudah ambil yang baik yang buruk. Untuk sahabat-sahabat yang mau konsultasi atau apapun itu membeli produk DIC, buruan lekas karena ada promo juga, banyak promo dan juga stoknya juga mulai habis sahabat-sahabat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.